Nancy bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tangga dekat aula sekolah. What's up guys? Balik lagi bersama aku Ucok, dan kali ini aku akan membahas mengenai sekolah-sekolah terangker di Indonesia. Cerita soal sekolah angker memang selalu menjadi cerita menarik di kalangan banyak orang, apalagi bagi kamu yang menyukai kisah-kisah horor. Oleh karena itu, cerita mistis sekolah-sekolah angker ini wajib kamu ketahui bagi kamu penyuka kisah horor. Cerita sekolah-sekolah angker ini juga bukanlah sekedar mitos-mitos belaka, karena kisah sekolah-sekolah angker ini juga sudah tersebar dari generasi ke generasi. Nah, dari sekian banyak sekolah, dari Sabang sampai Merauke, berikut ini merupakan daftar sekolah-sekolah terangker di Indonesia. Kira-kira, apakah sekolah kamu termasuk? Kalau sekolah kamu salah satunya, coba komen di bawah dan ceritakan kisah horor kamu. Yang pertama, SMA Negeri 5 Bandung. Cerita sekolah angker pertama datang dari sekolah negeri yang cukup populer di Kota Kembang, Bandung, yang terletak di Jalan Belitung. Mungkin kamu yang besar atau pernah tinggal di Bandung pernah mendengar dan mungkin akrab dengan nama Nancy, yaitu noni Belanda cantik yang mendiami sekolah ini. Nancy adalah seorang anak yang lahir dari ayah Belanda dan ibu pribumi. Kabarnya, Nancy jatuh cinta kepada seorang pria pribumi, akan tetapi hubungannya dengan pria tersebut tidak mendapat restu dari keluarganya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Nancy bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tangga dekat aula sekolah. Dan menurut kabar, selalu terdapat 3 jendela yang selalu terbuka, dan banyak yang percaya bahwa 3 jendela ini tidak akan bisa ditutup karena akan selalu terbuka. Kabarnya, jika kita memutari sekolah ini sebanyak 3 kali, maka akan terlihat sosok dari hantu Nancy di salah satu jendela yang terbuka. Tidak hanya Nancy saja, dari ruang musik juga sering terdengar orang memainkan piano, padahal tidak ada siapa-siapa. Yang kedua, SMA Negeri 1 Semarang. Banyak bangunan seperti sekolah yang menjadi saksi bisu dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satu bangunan tersebut adalah bangunan SMA Negeri 1 Semarang yang dimana sudah tegak berdiri sejak tahun 1939. Jangan heran jika sekolah di Semarang ini termasuk sekolah angker di Indonesia. Cerita horor yang sering terjadi di sekolah angker ini sudah cukup familiar dan banyak diketahui oleh warga lokal Kota Lumpia, Semarang. Cerita horor tersebut adalah kisah suster ngesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah. Tak hanya itu, ada juga sesosok kuntilanak merah dan hantu gadis berwajah penuh darah yang sering menampakkan diri mereka. Menurut banyak saksi, salah satu spot seramnya jelas adalah kolam tak terpakai yang ada di dalam wilayah sekolah. Di sana, tidak sembarangan orang boleh masuk, karena ada banyak hantu perempuan yang mukanya menyeramkan bergentayangan di sana. Ada juga cerita soal hantu di ruang musik. Sering terdengar suara piano bermain sendiri saat ruangan sudah sepi dan terkunci. Demikian juga dengan cerita dari pohon sipeas. Menurut keterangan saksi, dalam setiap cabang pohon selalu ada yang menunggui. Yang ketiga, SMA Tugu Malang. Kamu yang arek Malang asli atau pernah singgah beberapa saat di Malang pasti pernah sesekali mendengar soal cerita yang satu ini. SMA Tugu Malang menjadi salah satu sekolah angker selanjutnya yang ada di Indonesia. SMA Tugu sendiri merupakan kompleks sekolah yang ada di Malang yang tergabung dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang. Misteri pertama yang paling melegenda dari SMA Tugu Malang
ialah tentang lantai berdarah. Meski Ubin diganti berkali-kali, darah itu datang lagi dan lagi. Ya, inilah cerita paling populer dari kompleks SMA favorit di Malang. Di SMA Tugu, yang merupakan gedung bangunan lama, masih menggunakan ubin berwarna kuning. Yang anehnya, dihiasi bercak merah, mulai merah jelas hingga kecoklatan. Konon, walau ubin dengan bercak darah itu ditukar, akan terus nampak bercaknya. Meski diganti ubin baru sekalipun, bercak darah itu akan terus kembali muncul. Parahnya, mereka yang berupaya mengganti ubin kerap jatuh sakit serta kesurupan. Lalu, bagaimana ceritanya? Mengapa lantai selalu berdarah? Kabar yang beredar menyebutkan, dulu kawasan SMA Tugu Malang dijadikan tempat pembantaian tentara Jepang. Yang keempat, SMK Negeri 1 Kolaka. Cerita horor selanjutnya berasal dari SMK Negeri 1 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekolah negeri ini terkenal dengan kisah para siswanya yang sering kesurupan. Walaupun tak tiap hari, tapi kejadian ini sering sekali terjadi di sekolah angker ini. Kalau ada yang masih mengingat, yakni pada September 2013, terjadi kesurupan massal di sekolah ini. Puluhan siswa menjerit histeris dan bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Menurut kabar yang ada, penyebabnya adalah pembangunan gedung baru di SMK Negeri 1 Kolaka yang menggunakan lahan bekas kuburan. Bahkan katanya, hampir seluruh area SMK Negeri 1 dulunya adalah kuburan. Kejadian kesurupan itu bukan pertama kali terjadi. Pada 2009, pernah terjadi juga kesurupan massal di SMK Negeri 1 Kolaka. Tidak cuma sekali, tapi 2 kali. Sampai-sampai para siswa diliburkan. Hal yang bikin aneh dan bertanya-tanya adalah pada peristiwa kesurupan yang terjadi pada 2009 itu. Seluruh korbannya adalah murid perempuan. Oke guys, sekian cerita horor dari aku. Menurut kalian, sekolah mana yang paling angker? Yuk, boleh komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya ide atau cerita horor yang lain, boleh banget juga ya komen di bawah atau kirim ke email yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru kita.